Sahabat bahagia, pernahkah kamu merasa frustasi karena hidup tidak sejalan sesuai rencana? Atau marah pada keadaan yang seolah tidak adil? Hari ini kita akan coba belajar menerima keadaan dan ikhlas dalam setiap situasi. Ini bukan tentang hal menyerah, tapi tentang menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Sahabat, menerima keadaan seringkali terasa seperti melawan arus. Mengapa? Saya coba sampaikan beberapa hal yang menyebabkannya. Pertama, ekspektasi versus realita. Kita sering memiliki gambaran ideal tentang bagaimana hidup ini seharusnya, tapi realita tidak selalu sesuai dengan gambaran kita. Misalnya, aku sudah kerja keras, tapi hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini seringkali menyebabkan kita sulit untuk menerima keadaan. Yang kedua, rasa iri hati. Ketika melihat orang lain sukses, dia bertanya, mengapa bukan aku yang sukses? Ketika orang lain memiliki apapun, kita selalu merasa iri, dan itu menyebabkan kita akan kesulitan menerima keadaan. Yang ketiga, ketakutan akan perubahan. Ketidakpastian membuat kita cemas, padahal perubahan adalah bagian alami dari hidup, dan seringkali kita tidak bisa menerima perubahan itu karena dianggapnya perubahan adalah manifestasi dari ketidakpastian. Sahabat, fakta menariknya adalah penelitian menunjukkan orang yang bisa menerima keadaan memiliki tingkat stres 40% lebih rendah dibanding dengan orang yang tidak bisa menerima keadaan. Maka mari kita belajar menerima keadaan dan ikhlas apapun kondisinya. Sahabat, apa situasi dalam hidup yang paling sulit kamu terima? Coba catat dan kita akan bahas lebih lanjut. Sahabat bahagia, sekarang mari kita praktekkan 3 langkah sederhana untuk belajar ikhlas. Yang pertama, akui saja perasaan. Jangan menyangkal emosi negatif. Katakan, aku sedih, aku marah, atau aku kecewa. Dan itu tidak apa-apa. Ya, ulangi. Katakan saja, kalau memang sedih, katakan aku sedih. Kalau memang marah, katakan aku marah. Kalau memang kecewa, katakan aku kecewa. Dan katakan pula itu tidak apa-apa. Dalam budaya Jawa ini kira-kira mirip dengan ngerasake, merasakan sepenuhnya tanpa menghakimi. Cara kedua, ubah sudut pandang. Dalam setiap situasi yang membuatmu sulit menerima, coba tanyakan apa pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini. Contoh, meskipun aku gagal, aku belajar untuk lebih sabar dan tekun. Ingatlah, bukan situasi yang menentukan kebahagiaanmu, tapi cara kamu memandangnya lah yang menentukan kebahagiaanmu. Sahabat, yuk sekarang kita mencoba untuk mempraktekkan praktek melepaskan. Coba bayangkan kamu sedang memegang batu, rasakan beratnya, lalu lepaskan perlahan. Saat melepaskan, katakan, aku melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa aku ubah. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang kedamaian.
Sahabat, coba sekarang pause 10 detik saja untuk praktek. Tutup mata, tarik nafas dalam dan katakan, aku menerima keadaan ini dengan ikhlas karena aku percaya ada hikmah di balik. Sahabat, terkadang keadaan yang sulit adalah pintu menuju penemuan baru. Terakhir, quote hari ini, menerima keadaan bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti kekuatan batin. Terima kasih sudah menonton. Sekarang coba pilih satu situasi yang sedang kamu hadapi, lalu tulis apa yang bisa aku syukuri dari situasi ini. Bagikan di kolom komentar, hari ini aku belajar menerima keadaan dan ikhlas. Jangan lupa subscribe untuk konten yang membawa kedamaian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Kiki Dekarang Nongko.